Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semua. Hari ini kita mengadakan ibadah dan perayaan Hari Doa Wanita Sedunia. Hari Doa Wanita Sedunia diperingati setiap tahun. Tujuan memperkuat ikatan spiritual antara gereja, mempromosikan perdamaian, serta bersolidaritas melalui doa bagi perempuan dan anak-anak yang terpinggir di seluruh dunia. Pada hari ini, semua yang bertugas melayani di semua sesi ibadah Minggu adalah seksi perempuan di gereja kita ini. Dan sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars GKPI. Kami persilakan berdiri. Silakan berduduk. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memulai ibadah Minggu Okoli yang artinya adalah mataku tetap terarah kepada Tuhan. Tema kita dalam minggu ini mengarahkan hati jiwa dan mencari Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1 sampai 3. Sungguh besar
nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku, kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah kiranya aku mendapat malu, sebab aku berlindung kepadamu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, arahkanlah pandangan kami senantiasa kepadamu. Teguhkanlah kerinduan kami untuk melakukan kehendak-Mu, agar kami hidup menjadi kesukaan bagi-Mu. Oleh sebab itu, tuntun dan peliharalah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 sampai 2. Marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Kita membaca secara bergantian. Di ayat terakhir kita bersama-sama membacanya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu,
Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikan setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mari kita sama-sama, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Aku rindu Engkau.
segalanya bagiku. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, menundukkan kepala untuk mengakui dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapannya. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan itu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan mulia, di dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Mazmur 34 ayat 15. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Demikianlah sejauh firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kami undang untuk pembacaan referat, dilanjutkan doa syafaat. Kami persilakan. Salam buat kita semua. Salam. Referat Hari Wanita Sedunia 8 Maret 2026. Tema: Aku akan memberimu ketenangan. Mari datang. Yang diambil dari Nats Alkitab Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudari-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Hari Doa Wanita Sedunia bukan sekedar agenda tahunan. Ini adalah momentum rohani global. Ketika perempuan dari berbagai bangsa, budaya, dan bahasa bersatu hati dalam doa. Tema tahun ini diambil dari firman Tuhan dalam Injil Matius. Di tengah dunia yang penuh tekanan, Yesus berkata, "Mari datang." Bukan hanya datang sebagai perempuan yang kuat, tetapi juga sebagai perempuan yang lelah. Bukan hanya datang sebagai pelayan, tetapi juga sebagai jiwa yang membutuhkan pemulihan. Undangan ini bersifat pribadi, tetapi juga komunal. Kita datang bersama. Seringkali kita memahami pelayanan sebagai aktivitas rapat, kunjungan, memasak, mengatur acara, mengajar, memimpin doa. Kita sibuk, kita aktif, kita bergerak. Namun Yesus tidak berkata, "Datanglah supaya kamu lebih sibuk." Ia berkata, "Datanglah supaya kamu mendapat ketenangan." Ketenangan bukan berarti berhenti melayani. Ketenangan adalah keadaan hati yang ditopang oleh kasih karunia Tuhan. Dalam konteks dunia saat ini, ketidakadilan sistemik, kemiskinan, diskriminasi, bahkan penganiayaan agama di beberapa tempat, pelayanan perempuan sering dilakukan dalam tekanan yang berat. Banyak perempuan memikul beban keluarga, ekonomi, bahkan luka batin. Namun, pelayanan sejati bukan sekedar aktivitas fisik. Pelayanan adalah transformasi ketika beban diubah menjadi kesaksian, luka diubah menjadi kekuatan, dan air mata diubah menjadi doa. Artinya, ketika kita berjalan bersama Kristus, beban menjadi ringan karena Ia berjalan bersama kita. Kita belajar dari iman perempuan dalam Alkitab, seperti perempuan Siro Venesia. Ia datang dengan beban berat, anaknya kerasukan setan. Ia perempuan, ia bukan orang Israel. Ia datang dari latar belakang yang dipandang rendah.
Namun ia tidak menyerah. Ia berseru, ia memohon, dan ia percaya. Imannya melampaui batas sosial dan budaya. Dan Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Hari ini kita juga mengingat kisah nyata perempuan Nigeria seperti Beatrix, Jato, dan Blessing. Perempuan yang hidup dalam ancaman dan tekanan, namun menemukan harapan melalui komunitas dan doa bersama. Di tengah konflik dan penganiayaan, mereka menemukan rest, bukan karena keadaan berubah seketika, tetapi karena mereka tahu Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dari mereka kita belajar, ketenangan bukan ketiadaan masalah. Ketenangan adalah kehadiran Kristus di tengah masalah. Saudari-saudariku, Hari Doa Wanita Sedunia mengingatkan kita bahwa iman kita tidak terisolasi. Kita mungkin tinggal di Indonesia, beribadah dengan nyaman, tetapi di belahan dunia lain ada perempuan yang berdoa dalam ketakutan. Ada yang berjuang melawan kemiskinan ekstrim. Ada yang kehilangan keluarga karena iman. Hari ini kita dipanggil untuk keluar dari isolasi. Doa bukan tindakan pasif. Doa adalah solidaritas rohani. Ketika kita berdoa bagi perempuan di negara lain, kita sedang memikul sebagian beban mereka. Kita sedang berkata, "Engkau tidak sendirian. Kami berdiri bersamamu di hadapan Tuhan." Inilah makna komunitas global perempuan Kristen. Sebagai komunitas perempuan GKPI, dan khususnya dalam semangat tahun penginjilan dan misi yang sedang kita jalani, kita dipanggil untuk datang kepada Yesus lebih dulu sebelum melayani. Melayani bukan dari kelelahan, tetapi dari persekutuan dengan Tuhan. Membangun komunikasi yang saling menguatkan, bukan saling menghakimi. Peka terhadap penderitaan perempuan lain, baik di sekitar kita maupun di dunia. Menjadi pembawa ketenangan Kristus di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kiranya dari perayaan Hari Doa Wanita Sedunia ini, kita tidak hanya pulang dengan semangat baru, tetapi dengan hati yang dipulihkan. Dan dari hati yang dipulihkan itu, lahirlah pelayanan yang berdampak, doa yang mengubah dunia, dan solidaritas yang mampu mempersatukan perempuan lintas bangsa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudari-saudariku, kaum wanita yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah dengan hati yang teduh dan penuh iman, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kepada Tuhan dan kepada kaum bapak serta saudara-saudara laki-laki yang hadir. Kami juga mengundang untuk turut menopang dalam doa, sebab di hadapan Tuhan kita semua dipersatukan dalam kasih dan pengharapan yang sama. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami datang sujud di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Pada hari yang indah ini kami mengucapkan terima kasih karena Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam persekutuan yang kudus ini. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah, untuk penyertaan-Mu dalam setiap musim kehidupan kami, dan untuk tangan-Mu yang selalu menopang kami, terutama sebagai perempuan-perempuan yang berjalan di dalam takut akan Tuhan. Ya Tuhan, pada peringatan Hari Doa Wanita Sedunia ini, kami menyerahkan seluruh kaum wanita ke dalam tangan kasih-Mu.
Engkau mengenal setiap air mata, setiap pergumulan, setiap beban, dan setiap doa yang tersimpan dalam hati anak-anak perempuan-Mu. Ada yang datang dengan sukacita, ada yang datang dengan luka, ada yang datang dengan hati yang lelah, dan ada pula yang datang sambil menantikan pertolongan-Mu. Tuhan, jamahlah setiap hati wanita yang hadir di tempat ini, dan juga mereka yang tidak sempat hadir. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka cita, teguhkan yang sedang goyah, dan pulihkan yang sedang terluka. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa bagi wanita-wanita dalam keluarga kami, para ibu, istri, anak perempuan, oma, tante, dan semua perempuan yang Engkau percayakan di tengah rumah tangga. Jadikanlah setiap wanita alat kasih-Mu, pembawa damai, penabur pengharapan, dan sumber kekuatan rohani di dalam keluarga. Mampukan setiap wanita untuk mendidik anak-anak dalam takut akan Tuhan, mendampingi keluarga dengan kasih, kesabaran, dan hikmat, serta tetap setia memandang kepadamu di tengah tantangan zaman ini. Kami juga berdoa bagi wanita-wanita yang sedang bergumul dalam berbagai persoalan hidup. Bagi mereka yang sakit, kiranya Engkau menjadi sumber kesembuhan dan pemulihan. Bagi mereka yang sedang menghadapi masalah ekonomi, bukakanlah jalan berkat-Mu. Bagi mereka yang sedang memikul beban rumah tangga, persoalan anak, pekerjaan, pelayanan, dan pergumulan batin, kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan dan memberi damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ajarlah kami sebagai wanita Tuhan untuk tidak bersandar pada kekuatan sendiri, tetapi tetap berharap hanya kepadamu. Ya Yesus, kami berdoa bagi gereja kami GKPI Pamen. Berkati jemaat-Mu, berkati para pelayan, pendeta, penatua, unit seksi-seksi pelayanan, teknisi, keamanan, dan seluruh warga jemaat. Biarlah melalui persekutuan ini, semua semakin diperlengkapi untuk menjadi pendoa-pendoa yang setia, pelayan-pelayan yang rendah hati, dan saksi-saksi Kristus yang hidup di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Tumbuhkanlah dalam diri kami roh persatuan, kasih persaudaraan, kerendahan hati, serta semangat untuk saling menopang dalam iman. Kami juga membawa dalam doa bangsa dan negara kami. Tuhan, kami percaya ada campur tangan-Mu atas negeri kami Indonesia. Berikan damai sejahtera, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Berkati para pemimpin bangsa ini agar memimpin dengan takut akan Tuhan, dengan hati yang jujur, dan dengan hikmat dari sorga. Kami berdoa pula bagi para wanita di seluruh dunia, khususnya mereka yang hidup dalam penderitaan, ketidakadilan, kekerasan, peperangan, kemiskinan, dan kehilangan harapan. Tuhan, jadilah perlindungan dan pembela bagi mereka. Nyatakanlah kasih-Mu yang memulihkan dan memberi hidup bagi mereka. Bapa, ajarlah kami menjadi wanita-wanita bijaksana yang bukan hanya indah di luar, tetapi terlebih indah di hadapan-Mu. Bentuklah hati kami agar lembut, setia, sabar, tekun berdoa, kuat menanggung beban, dan tetap bersinar menjadi terang dimanapun Engkau menempatkan kami. Jadikan hidup kami sebagai tiang-tiang doa, persembahan yang harum di hadapan-Mu, sehingga nama-Mu yang selalu menjadi mulia di atas perbuatan kami. Demikian ya Bapa, segala doa dan permohonan ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi. Tuhanku, Hamba
marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi. Aku Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada persekutuan kita di ibadah malam ini, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dari kitab 1 Tawarikh pasal 22 ayat 14 sampai ayat 19,
Saya baca firman Tuhan untuk kita semuanya. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan, emas, perak, tembaga dan besi, yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya. Katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Sampai demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah semakin sering oleh karena banyak faktor kita sebagai orang Kristen sudah semakin mudah kita dalam hidup kita kurang terarah kepada Tuhan. Hati, jiwa kurang terarah kepadanya. Mungkin banyak faktor yang mempengaruhi itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, melalui firman malam hari ini kita diajak untuk menggumuli tema mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Dari perikop yang telah kita dengarkan, saya bacakan untuk kita semuanya, ada beberapa yang mau kita pergumulkan. Ya, pertama saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk mempergumulkan tentang kesehatian Daud, Salomo dan yang lainnya untuk tujuan pembangunan rumah Tuhan yang disebut dalam perikop ini. Sesungguhnya yang memimpin pembangunan itu sudah di masa Salomo, tetapi Daud punya kerinduan. Tapi Tuhan mengatakan kepada Daud, bukan masamu, tapi Salomo yang memimpinnya. Salomo itu gantinya setelah dia raja atau juga anaknya. Namun yang boleh kita lihat, walaupun kalau mungkin secara manusiawi ada kecil hati ya di sana. Dia yang punya kerinduan, tetapi Tuhan mengatakan bukan kamu, itu di ayat 8. Tapi nanti salah seorang dari keturunanmu Salomo. Mungkin ada rasa kecil hati kalau secara manusiawi biasa, kok jadi dia nih, kok padahal saya yang punya angan-angan, saya yang punya kerinduan. Tetapi sekalipun demikian tidak ada kecil hati itu pada Daud, yang ada malah dia menopang dengan penuh kesungguhan. Kesungguhannya itu apa? Walaupun pada saat itu dalam kesusahan, artinya serba kesusahan, pasti ada tantangan. Tetapi Daud ambil bagian dengan apa yang boleh diperbuatnya. Apa itu? Menyediakan bahan-bahan untuk pembangunan rumah Tuhan itu yang cukup banyak. Ayat 14 tadi, 100.000 talenta emas, 1.000.000 talenta perak, tembaga, besi dan sebagainya, dan masih banyak lagi.
dia kerjakan. Kalau saya mengatakan walaupun bukan dia lagi yang tampil di depan untuk memimpin pembangunan itu, dia sudah di belakang layar, tapi tidak kecut hatinya, malah dia tetap menopang dengan penuh kesungguhan dengan satu tujuan, supaya boleh dibangun, yaitu rumah Tuhan di tengah-tengah kota Yerusalem. Dan dia juga mengingatkan, lagi pula engkau mempunyai banyak pekerja. Maksudnya potensi Salomo juga banyak. Salomo punya banyak pekerja, banyak pemahat batu, banyak tukang-tukang, banyak bahan lainnya. Emas, perak, tembaga dan yang lainnya. Jadi dia di belakang layar. Salomo yang akan memimpin juga punya potensi yang banyak. Bahkan Daud juga ayat 17. Daud memberi perintah kepada para pembesar Israel. Artinya dia nih mengajak nih para pembesar. Ayo untuk tujuan ini kita satu visi, satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini mau saya angkat untuk poin pertama kita renungkan bersama. Kadang-kala dalam organisasi, dalam gereja atau dalam hal apapun organisasi bisa terjadi pergantian pengurus, pemimpin dan lain sebagainya. Tapi sering kita lihat kalau terjadi seperti itu ada yang menjadi tidak sejalan atau dia rasanya karena dia sudah berganti nih, dia menjadi kurang memberikan dukungan. Tapi yang kita lihat dari Daud, betapa Daud yang sekalipun Tuhan mengatakan bukan dia yang memimpin itu, tapi kesungguhannya luar biasa. Salomo juga potensinya dia berdayakan, bahkan dia punya kesempatan untuk merangkul banyak supaya satu tujuan. Itu menandakan mereka satu pandangan terarah kepada Tuhan untuk tujuan kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah semuanya punya, semuanya dilengkapi, potensi dia ingatkan. Tetapi kalau hanya sekedar rancangan atau rencana atau angan-angan, kalau tidak dimulai melakukannya, seringkali itu hanya tinggal rencana. Kita sering punya rencana, rencana kita begini ke depan, rencana kita maunya begini, rencana kita maunya begini, target kita begini, program kita begini. Tapi kalau tidak dimulai untuk mengerjakan, itu sering tinggal angan-angan atau hanya sebatas rencana. Ini juga sering dalam banyak-banyak program ya, untuk di mana saja. Karena itu Daud mengingatkan, mulailah bekerja. Ayat 16, kalimat yang terakhir. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita mungkin punya rencana yang banyak, rencana yang begitu bagus. Kita sudah persiapkan semuanya seperti Daud, Salomo mempersiapkan semuanya. Kita sudah buat strategi yang terbaik, sudah atur, sudah rancang. Jangan berhenti di sana. Mulailah bekerja. Dan tidak boleh bekerja hanya dengan kekuatan kita, mengandalkan penyertaan dan kekuatan petunjuk, tuntunan daripada Tuhan. Rencana-rencana, program-program, cita-cita, harapan, keinginan-keinginan, kerinduan-kerinduan yang baik yang kita miliki, yang kita mungkin sudah juga bayang-bayangkan, maunya begini, begini, udah ada langkah demi langkah kita persiapkan. Tidak cukup sampai di sana, harus action, mulai. Dan mulai dengan penyertaan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai engkau. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kapan itu memulai? Kita hanya punya satu waktu. Waktu apa itu? Ayat 19, sekarang. Hanya satu kita punya waktu untuk memulai. Semalam udah berlalu. Kemarin udah lewat. Besok belum. Kalau kita katakan, besok rajinlah aku beribadah. Belum. Dapat besok, besoknya lagi. Minggu depan rajinlah aku menjadi anak Tuhan yang baik.
minggu depan. Berlalu tetap ada minggu depan. Ya, apalagi sampai tahun depan. Apalagi sampai apalagi nanti. Besok pun belum tentu. Apalagi besok-besok, ya kan? Besok aja ya bisa menjadi tetap terlewatkan. Apalagi besok-besok, tahun depan pun bisa itu besok-besok itu kan. 5 tahun lagi juga itu bisa besok-besok itu. Karena itu waktunya sekarang, ayat 19, maka sekarang. Tadi mulailah. Kapan mulainya? Sekarang. Mulailah sekarang mengerjakan, yaitu hal-hal yang telah dirancang untuk kemuliaan nama Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan baik kerjakan mulai sekarang. Gak usah pakai besok, apalagi besok-besok. Sekarang, ya, gak mungkin diputar ke belakang semalam. Gak mungkin besok, maka sekarang. Yaitu diajarkan juga kepada kita mulai sekolah ya. Jangan tunggu besok katanya. Apa yang dapat kamu kerjakan hari ini kerjakan. Karena kalau tunggu besok bisa batal. Jadi sekarang kita mulai mengerjakan dengan penyertaan Tuhan segala rancangan-rancangan yang terbaik yang telah kita persiapkan sedemikian rupa, supaya itu jangan tinggal rencana dan rencana semata. Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara, yang ketiga, ini dalam rangka pembangunan bait suci yang kudus, yang megah, menjadi tempat bagi umat pada waktu itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, tempat mereka beribadah kepada Tuhan sebagaimana tempat ini, misal tidak salah. Dan ini kita sebut adalah rumah Tuhan atau bait sucinya. Tempat kita berkumpul untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam peribadahan kita. Kalau waktu itu pembangunan bait suci secara fisik, dengan bahan-bahannya tadi yang dia sebutkan yang 14, 15, 16 itu, dengan persiapan-persiapannya, tidak salah. Tapi saya mau mengajak kita dengan yang tertulis di 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Kita mengerti lewat firman ini bahwasanya bait Tuhan itu bukan hanya gereja ini, tapi tubuhmu. Jadi tubuh kita secara fisik sampai secara batin atau rohani adalah sesungguhnya bait Allah yang rohnya telah diberikan di sana. Kalau dibaca sampai ayat 20-nya, yang telah ditebus oleh Tuhan dengan harga yang sangat mahal. Bagaimana kita sudah membangun tubuh kita secara fisik dan secara batin menjadi bait kudus Tuhan yang kokoh, yang teguh. Iman kita yang begitu kokoh. Sudahkah kita mempersiapkan atau bangunan bait suci daripada Tuhan yang kudus itu di dalam hidup atau tubuh kita adalah bangunan yang begitu kokoh? Kalau timbul persoalan kita menjauh daripada Tuhan, itu bangunan yang rapuh. Ya. Kalau ada kegagalan lalu kita menyerah, apalagi meninggalkan Tuhan, itu bangunan yang rapuh. Kalau ada hal-hal lain, kesulitan-kesulitan lain menghampiri hidup kita, bahkan mungkin seolah-olah menghambat daripada cita-cita dan perjuangan kita, harapan-harapan kita, lalu kita mundur menjauh daripada Tuhan, berarti yang ada di dalam diri kita masih bangunan yang rapuh, yang dibangun di atas pasir,
Datang ombak, datang angin, apalagi datang angin puting beliung, dia rubuh, hancur, berkeping-keping. Bukan yang seperti itu. Maka persiapkan membangun bait sucinya lewat hidup kita, yaitu bangunan yang kokoh, yang sekalipun ada hambatan, kegagalan, kesulitan, penderitaan, tidak membuat iman kita menjadi roboh, apalagi hancur. Itulah bangunan yang kokoh. Maka untuk membangun bangunan yang kokoh itu kita harus terarah kepada Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang dekat kepada Tuhan. Kita harus mendekatkan diri di hal-hal yang mencintai Tuhan. Kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan satu lagi saya konekkan langsung ke ayat yang terakhir. Maka sekarang arahkan hati jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Bait Allah itu ketika selesai dibangun, tabut perjanjian Allah yang berisikan hukum Taurat itu disitulah diletakkan. Bukan hanya itu, perkakas kudus Allah disitulah diletakkan. Itulah di situ tempatnya. Yang saya maksud, jikalau tubuh kita secara fisik dan secara batin adalah bait Allah yang kudus, yang telah Dia bangun atas dasar pengorbanannya di kayu salib, maka tidak pantas lagi kita tempatkan ke sana hal-hal yang tidak kudus. Tidak pantas kita buat di situ. Tidak pantas kita letakkan di sana. Hal-hal yang merusak, ini hal-hal yang kudus yang dibawa ke dalam bait sucinya itu. Berarti hal-hal yang tidak kudus tidak pantas lagi kita bawa, kita tempatkan ke dalam bait suci ini, baik itu yang merusak bait suci secara fisik ataupun yang merusak bait suci secara batiniah. Ya, rohani kita. Berarti hati yang tidak bersih, berarti nggak layak nih di sini. Pikiran-pikiran yang kotor, berarti tidak layak nih di sini. Perkataan-perkataan yang kotor, yang tidak membangun, yang tidak pantas nih di sini. Perilaku-perilaku kecemaran, tidak pantas nih di tubuh ini, tidak di sini tempatnya. Ini bait suci. Harus katakan kepada diri sendiri, ini bait suci Allah yang kudus. Maka yang pantas di sini adalah hal-hal yang kudus. Segala hal-hal yang merusak, maka tidak pantas untuk di dalam tubuh kita itu secara fisik ataupun secara batinnya. Pergaulan yang tidak benar nih, enggak pantas di sini. Enggak pantas, bukan di sini tempatnya. Ya, dan banyak lagi yang lain. Banyak lagi yang lain. Segala pergaulan-pergaulan yang merusak dengan segala warna-warninya yang mewarnainya. Tidak pantas diam di sini, di tubuhku ini, baik secara fisik ataupun secara batin, karena ini adalah bait kudus Tuhan yang telah ditebusnya. Sama seperti bait suci pada waktu itu. Yang dibawa masuk ke dalam adalah perkakas kudus Tuhan. Jadi yang kita bawa masuk ke dalam tubuh kita, dengan segala yang kita kerjakan, yang kita pikirkan, yang kita perbuat, perilaku kita, maka seharusnya adalah yang kudus, yang berkenan dengan kehendak Tuhan. Bagaimana itu boleh dapat atau bagaimana itu dapat terjadi? Kita terarah hati dan jiwa kita kepada Tuhan. Jangan hanya terarah kepada dunia ini dengan segala kegemerlapannya. Biarlah kita terarah, hati dan jiwa kita terarah atau mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Supaya bangunan bait sucinya di dalam atau lewat hidup kita, tubuh kita secara fisik sampai kepada secara batin atau rohani. Benar-benar bait suci yang kudus megah, yaitu tempat Tuhan
berdiam di sana. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga, firman-Mu yang menyapa dalam ibadah malam ini di tempat ini. Biarlah kami boleh mengarahkan hati dan jiwa kami untuk mencari Tuhan. Biarlah kami menyadari bahwa tubuh, roh, dan jiwa kami adalah bait Roh Kudus, bait Tuhan yang telah Engkau bersihkan, telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Kami boleh menjadi bangunan yang kokoh, yang tidak mudah rapuh oleh karena apapun yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Terlebih ya Tuhan, supaya kami selalu menjadikannya baik Tuhan yang benar-benar suci dan kudus, yang tidak mengizinkan hal-hal yang tidak kudus masuk ke dalam hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami, supaya kami bersihkan, benar-benar menjadi bait suci Tuhan yang kudus. Berkati seluruh jemaat-Mu kami yang beribadah malam hari ini. Berkati Bapa di sorga, di mana hari ini gereja ini bersuka cita di dalam perayaan Hari Doa Wanita Sedunia. Biarlah setiap perempuan atau wanita di mana saja pun kiranya menjadi perempuan-perempuan yang mencari Tuhan, yang tangguh, yang sekalipun banyak pergumulan dihadapi, tetapi selalu terbentuk seorang karakter perempuan yang menjadi bait suci Tuhan yang tangguh di tengah-tengah kehidupannya. Berkati yang sakit, berkati hamba-Mu Amang Inang Penatua kami yang mengalami kelemahan tubuh dalam ibadah ini, Engkau yang menjamah Bapa di sorga. Demikian juga jemaat-Mu yang lain yang sakit, kiranya Engkau melawat untuk memberikan kesehatan. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Berilah kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Berilah kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
Tuhan yang mempersiapkan kita memberikan persembahan kita dari Mazmur pasal 4 ayat 5. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Amin. untuk bangkit berdiri.
Marilah kita mendoakan seluruhnya persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudara, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.